diawali dengan memperlihatkan dua orang pria madesu yang tengah melakukan sebuah aktivitas cara bagaimana mencopet yang baik dan benar, di mana kedua pria ini ternyata adalah pencopet handal yang cukup terstruktur dan mereka kerap mencari uang dengan cara itu tanpa pernah ketahuan sekalipun. Dalam melakukan aksinya, mereka ternyata terdiri dari 4 personil yang masing-masing dari mereka ada sang guru, anaknya sang guru yang kita sebut saja Cimoy, dan tentu ada mereka berdua yang kita panggil saja dengan sebutan Johnny dan Jono. Dan setelah melewati briefing yang cukup unik, mereka pun setelah itu segera melakukan aksinya untuk pencopetan hari ini. Setelah selesai untuk aksi hari ini, mereka menabungkan uang tersebut di rekening bersama, yang rekening tersebut biasa disimpan oleh sang guru, di mana sebenarnya Johnny dan Jono sedikit tak percaya karena tak pernah diizinkan melihat berapa nominalnya. Tapi apalah daya, karena sang guru yang membesarkan mereka hanya bisa percaya-percaya saja tanpa pernah memberontak sekalipun. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sebagai pria jomblo yang haus akan hiburan, mereka biasa mengunjungi sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Dan di sini Johnny tak sengaja melihat ada seorang wanita yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di mana Jono yang melihat Johnny seperti itu, tanpa pikir panjang mencoba untuk membantu berkenalan dengan wanita tersebut. Karena faktanya, Johnny ini sedikit pemalu jika berhadapan dengan wanita yang ia sukai. Dan itu sama seperti saya. Aduh. Wanita tersebut bernama Anna dan sialnya Johnny tak berhasil karena Anna menganggap Johnny sama seperti kebanyakan pria hidung belang lain. Tapi ketika Johnny balik ke mejanya dan coba mengodenya kembali dengan cara yang cukup unik, Anna seketika itu berubah pikiran lalu mengajak Johnny untuk berdansa. Tak terima temannya diganggu, Jono menyerang orang yang mengganggu Johnny berdansa dan hal itu menyebabkan keributan besar yang cukup membuat Jono terpotong-panting karena ia dikeroyok oleh rombongan orang tersebut, di mana akhirnya Johnny pun turun tangan setelah diizinkan berkelahi oleh si Anna. Aduh, baru kenal udah bucin Johnny. Dan Johnny dengan mudah berhasil menumbangkan mereka semua. Bergeser sementara dari kehidupan mereka, kita diperlihatkan seorang sersan yang kita panggil saja Pak Kumis tengah menuju ke kantornya untuk sebuah tugas dari atasannya, di mana Pak Kumis ini kehidupannya cukup madesu dan kerap melakukan hal-hal nyeleneh dalam bertugas, yang mana hal tersebut dibuktikan ketika semua anggota diperintahkan untuk menyembunyikan identitas dalam misi ini. Pak Kumis justru menyimpan senjata di kakinya. Aduh. 唔差錢，唔該遞隻右腳上台面。一上。Sampai di lokasi pengintaian target, Pak Kumis memperkoki kawanan pencopet yang kebetulan tengah beraksi di tempat yang sama. Dan di sini Pak Kumis tak menangkap mereka karena masih fokus dengan targetnya. Namun karena resah, Pak Kumis memilih mengerjai Johnny untuk membuatnya takut lalu pergi dari sini. Tapi yang terjadi, Pak Kumis justru dikerjai balik oleh Jono yang kesal karena berani mengganggu misi ini. Dan dari situ, Pak Kumis pun terlibat cekcok dengan orang tersebut yang memaksa Pak Kumis akhirnya mengeluarkan identitasnya. 我係試下啫，再嘈咧就佢阻晒辦公。Untung
Meski sempat berhasil kabur, anggota lain masih mampu menangkapnya lagi. Tapi sewaktu hendak memborgol orang itu, Pak Kumis malah memborgol komandannya sendiri. Pak Kumis, sak! Keesokan harinya, Johnny melanjutkan kisah cintanya dengan datang ke rumah Anna, dan ternyata Anna ini adalah seorang polwan dari kesatuan yang masih dirahasiakan, di mana profesi Anna tersebut cukup membuat Johnny sedikit insecure. Tapi di luar dugaan, Anna ternyata benar-benar serius berhubungan dengan si Johnny ini, sampai-sampai dengan suka hati mengajak Johnny ke sebuah villa. 因為佢死咗。我想話俾你知。 Namun mengejutkannya, saat keesokan harinya mereka berdua datang ke klub itu lagi, mereka berdua justru memperkoki Anna tengah bersama pria lain, dan jelas itu membuat Johnny patah hati untuk kemudian marah-marah ke Anna, lalu tak ingin menemuinya lagi, di mana si Anna akhirnya jujur juga tentang pria tersebut yang ternyata adalah targetnya. Karena pada faktanya, Anna ini tengah ditugaskan dalam sebuah misi rahasia untuk menangkap seorang penjahat yang sudah lama menjadi target incaran polisi. Nah, karena Johnny sudah mengetahui misi ini, Anna pun sekalian meminta bantuan kepadanya, di mana Anna meminta Johnny untuk mengambil sebuah barang dari pria tersebut yang dalam waktu dekat ini akan dijual ke pihak asing. Barangnya apa dan berapa banyak, Johnny tidak diberitahu. Yang pasti, Johnny hanya diminta untuk mengambil barangnya saja. Oh iya, agar tidak sulit, kita sebut saja pria si target itu dengan panggilan si John, karena nama tersebut memang paling mudah untuk diucapkan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesuai arahan yang diberikan Anna, Johnny dibantu Jono mulai mengikuti si John sampai ke tempat transaksi, di mana kebetulan di situ ada Pak Kumis yang tengah berlibur dan spontan mengikuti mereka karena berpikir akan mencuri lagi. Lalu tibanya si John melihat di mana kliennya menunggu, di situ mereka langsung melancarkan aksinya. Tapi seketika itu, Pak Kumis dengan sigapnya berhasil menangkap Johnny. Sehingga saat itu, Jono yang berhasil kabur jadi kejar-kejaran anak buah si John yang mengetahui saat ini barangnya telah dipegang oleh si Jono. Dan ternyata barang tersebut adalah sebuah berlian dengan jumlah yang cukup banyak, dan karena ini berpotensi akan menimbulkan adanya bahaya, Jono memutuskan menyimpannya di bawah akuarium, sementara ia akan menjemput Johnny terlebih dahulu untuk menanyakan kelanjutan barang tersebut. Johnny sendiri saat ini masih diinterogasi Pak Kumis dan akan ditetapkan sebagai tersangka atas pencurian barang milik si John, di mana di situ Pak Kumis mendata terlebih dahulu sebelum meminta kesaksian kepada si John. Dan saat Pak Kumis menyebutkan alamat tempat tinggal si Johnny berada, di situ John tak jadi menuntutnya karena secara tidak langsung John tahu berliannya ada di mana. Untuk itu, karena tidak ada kesaksian dan bukti pun tidak ada, Pak Kumis dengan berat hati terpaksa melepaskan Johnny dari dugaan pencopetan ini. Namun setibanya di rumah, betapa terkejutnya mereka, ternyata berliannya sudah diambil si guru yang kebetulan mendapat informasi dari anaknya sendiri, di mana sialnya saat mereka hendak kabur, John keburu datang bersama anak buahnya, sehingga saat itu juga mereka semua disiksa lalu dipaksa menyerahkan berliannya. Dan karena barang tersebut memang tidak ada di sini, Johnny melakukan opsi lain untuk menipu mereka semua, dan beruntungnya cara tersebut berhasil membuat mereka lolos. Selanjutnya, mereka segera menjemput sang guru lalu membawanya ke sebuah tempat yang cukup sepi, dan di sini mereka juga mendatangkan seorang algojo untuk membuat gurunya mengaku. Karena bukan tanpa alasan, gurunya ini sudah diinterogasi berulang-ulang tapi tetap tidak mau mengaku. Bahkan putrinya pun dibuat seolah-olah mati, ia juga tetap tidak mau mengaku. Coba, gila nggak tuh? Sampai akhirnya karena sudah terlalu jengkel, algojo tersebut diperintahkan untuk menjatuhkannya, dan disitulah akhirnya ia baru benar
benar-benar mau mengaku. Dan itu sangat-sangat ayah yang geragas. Masa sampai anaknya dibuat mati masih nggak mau ngaku? 喺我屋企廁所。阿爸，你早啲講，我咪唔使咁慘咯。 Cimoy yang menaruh rasa keinginan akan berlian tersebut sengaja mengambil satu untuk ia simpan dan tanpa buang-buang waktu lagi mereka segera menyerahkan berlian tersebut kepada Anna. Di mana setelah itu Anna pun kembali meminta bantuan untuk memancing John serta antek-anteknya agar bisa disergap oleh anggotanya. Dan untuk jaga-jaga Anna kembali menyerahkan berliannya kepada mereka. Namun tanpa mereka sadari Anna ini diam-diam menukar berlian tersebut dengan berlian yang palsu. Dan setelah melalui deal-dealan yang cukup panjang, akhirnya mereka setuju untuk membantu. Lalu tibanya hari pertemuan dengan John datang. Di situ barulah mereka sadar bahwa barangnya palsu setelah Cimoy akhirnya jujur telah mencuri satu berlian dari tempatnya. 或者係阿林特登擺個咁嘅局呢？如果呢次我哋俾人做低咗啊，有邊個知啊？ Sadar akan hal itu, dengan cepat mereka pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sayang, mereka sudah terlambat karena John sudah datang bersama anak buahnya. Alhasil, untuk menjaga nyawanya tetap aman, mereka memberikan yang asli lalu mengancam akan membuang sisanya jika berani menembak. Dan setelah mendapat uang dari si John, akhirnya berlian itu berhasil terambil juga yang menyebabkan aksi pertarungan tak dapat terhindarkan lagi. Sukses mengalahkan anak buah, kini aksi gelut pun dilanjutkan dengan melawan petarung kuat milik si John. Dan dengan ini, perkelahian pun dimulai. 俾你咯！ Singkatnya, seperti pada kebanyakan film pada umumnya, aktor utamalah pemenangnya. Dan selanjutnya, mereka segera mencari Anna yang diketahui akan menjual berlian tersebut kepada pihak asing. 見唔見帶住紅色玫瑰花嗰個鬼佬啊？喺山頂度周文生交易嗰個啊？你睇。 Pada momen ini, mereka bertiga mengerjai Anna dengan mencuri beberapa dompet milik orang lain, lalu menaruhnya di dompet Anna, serta meneriaki Anna sebagai seorang pencuri. Di mana kesempatan ini langsung dimanfaatkan Johnny untuk mengambil berlian itu dari tangan Anna. Namun saat akan pergi, lagi-lagi ia kepergok oleh Pak Kumis. Sehingga akhirnya mereka bertiga memilih meninggalkan berliannya asalkan tidak ditangkap oleh Pak Kumis. 佢走你！